Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang epistemologi sains. Saya, Aprilia Sofiana Umi Wahid, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, pengertian epistemologi sains, dan yang kedua, sumber sains. Epistemologi merupakan salah satu teori dalam filsafat yang membicarakan tentang sumber ilmu pengetahuan dan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu berasal dari bahasa Arab a'lama yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi sains adalah hal-hal yang berkaitan dengan objek ilmu, cara-cara yang ditempuh dalam memperoleh ilmu dan cara mengukur kebenarannya, serta cara kerja metode ilmiah. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu sumber sains. Sumber sains dalam Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan ilmu hadis. Berikut ini akan dibahas satu persatu sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, kemampuan mengindra. Unsur daya mengindra dalam diri manusia merujuk pada akal sehat. Akal sehat merupakan modal dasar berkembangnya kemampuan menghayal dalam diri manusia. Dalam kemampuan fisiologi manusia, mengindra juga terdapat potensi-potensi rohaniyah lain yang berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan, seperti naluri dan perasaan. Naluri adalah kesadaran manusia untuk melakukan suatu tindakan tanpa disadari atau dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan perasaan adalah suatu keadaan dan kesadaran manusia karena pengaruh pengetahuan yang dinilai sebagai keadaan positif atau negatif. Yang kedua, kemampuan berimajinatif. Pengetahuan imajinatif dalam subjek belajar dimanifestasikan dalam dua fungsi. Yang pertama, kemampuan berfantasi bebas, yaitu kemampuan menghasilkan kembali dan menciptakan gambaran-gambaran tanpa ada objek real yang sesuai dengannya. Dan yang kedua, kemampuan berimajinasi dalam penemuan ilmiah. Kemampuan ini adalah dasar yang membentuk bangunan intelektual ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang ketiga, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir terbagi dalam dua kategori, yaitu bersifat teoritis dan bersifat praktis. Teoritis dan praktis itu sendiri menunjukkan kebenaran struktur hierarki. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rentang jarak kedekatannya dengan struktur realitas kenyataan. Yang keempat yaitu wahyu. Istilah wahyu mengandung 3 pengertian. Yang pertama, wahyu berarti petunjuk atau ajaran Tuhan yang diturunkan. Yang kedua, berarti perwujudan sebagai yang kelihatan dalam mimpi. Petunjuk ajaran Tuhan yang diturunkan dengan perwujudan dalam mimpi dan sebagainya. Dan yang ketiga, wahyu berarti ilham. Ilham merupakan kitab suci perjanjian baru. Mewahyukan berarti memberikan kebenaran petunjuk tersebut dengan wahyu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Soleha. Saya akan menjelaskan tentang metode sains. Metode sains itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, metode eksperimen. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode discovery. Yang kelima, metode team teaching. Yang keenam, mengembangkan program pembelajaran melebihi fakta. Yang pertama, metode eksperimen banyak digunakan dalam pengajaran sains dan jarang sekali diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, metode diskusi merupakan metode pengajar yang menyajikan bahan-bahan pelajaran dalam bentuk masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh mahasiswa dan dosennya. Yang ketiga, metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang berusaha untuk mengkombinasikan
seperti metode ceramah dengan pembuatan yang berusaha membuktikan atau mempergerakkan dengan alat yang dijelaskan secara lisan. Yang keempat, mengandung proses mental yang tingkatannya cukup tinggi. Yang kelima, merupakan suatu metode mengajar di mana pelajaran disajikan oleh lebih dari satu orang ataupun pengajar secara bersama-sama dalam satu waktu pada kelas yang sama. Yang keenam, salah satu metode pengembangan program pembelajaran melebihi fakta dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengidentifikasi kompetensi dasar yang memungkinkan untuk dipadukan dalam sebuah topik pembelajaran. Yang kedua, menentukan fokus belajar mahasiswa. Yang ketiga, menentukan hasil belajar dari indikator. Yang keempat, merencanakan penilaian. Yang kelima, membuat siklus pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siri Filihin sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kebenaran sains. Menurut KBBI, kebenaran adalah kesesuaian dengan fakta atau yang sebenarnya. Pernyataan yang terbukti atau diterima sebagai benar. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kebenaran sains. Yang pertama yaitu teori koherensi atau biasa disebut coherent theory. Teori kebenaran koheren mengatakan bahwa kebenaran itu merupakan suatu proses atau hasil atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan yang nuntut. Teori koheren ini termasuk dalam kategori veritas direction. Veritas direction ini yaitu kebenaran-kebenaran yang masuk akal dan juga melahirkan berpikir deduksi yang sangat diperlukan untuk matematika. Yang kedua yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi ini termasuk dalam kategori veritas des faits, yaitu kebenaran yang berdasarkan kenyataan terhadap pernyataan yang ada di dalam objek yang dituju. Kebenaran dalam paham ini terletak pada kesesuaian hubungan antara pernyataan dengan objek yang bersifat faktual. Yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Kebenaran menurut teori ini adalah suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria. Apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis? Kebenaran tidak dapat diukur dengan adanya kesesuaian antara pernyataan dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.